Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia 0 sampai 3 tahun dengan dosen pengampu Ibu Mahyumi Ramtina MPD dan Ibu Syafdaningsi MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tahapan-tahapan perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun, karakteristik anak usia 0 sampai 3 tahun, 6 aspek perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun, dan yang terakhir stimulasi-stimulasi anak usia 0 sampai 3 tahun. Siapa sih yang tak sabar melihat tingkah lucu dan mengemaskan yang akan dilakukan oleh si kecil yang melewati tahapan-tahapan perkembangannya? Masa kanak-kanak adalah masa terpenting bagi si kecil. Setelah lahir ke dunia, ia akan mengenal dunia dengan cara belajar dan beradaptasi tentang segala hal yang ada di sekitarnya. Dari tahun ke tahun, perkembangan kognitif, motorik, dan bahasanya akan terjadi secara singkat perkembangannya. Lalu perkembangan seperti apa sih yang akan dilewati oleh si kecil? Ini adalah tahapan perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun, dimulai dari perkembangan fisik. Di usia 0 sampai 3 bulan, di mana adalah masa awal kelahirannya, si kecil akan mengalami penurunan berat badan, namun Bunda tidak perlu khawatir karena ini adalah hal yang wajar. Disertai dengan ASI, anak akan mengalami kenaikan berat badan 500 sampai 1200 gram per bulannya. Di usia 3 sampai 6 bulan, di usia ini si kecil mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Berat badan mulai bertambah 500 sampai 1000 gram per bulannya, dan tinggi badan pun mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di usia 6 sampai 12 bulan, Bunda akan terkejut melihat perkembangan fisik si kecil di usia ini. Perkembangan fisik si kecil berkembang sangat pesat. Rambut mulai tumbuh lebat, lingkar kepala sudah bertambah, dan tinggi badan si kecil berkembang optimal di usia ini. Usia 1 sampai 2 tahun, berat badan anak 1 sampai 2 tahun berada di kisaran 7 sampai 14 kg untuk anak perempuan dan 7 sampai 15 kg untuk anak laki-laki. Sedangkan tinggi badan anak perempuan mencapai 68 cm hingga 80 cm dan 70 hingga 93 cm untuk anak laki-laki. Di usia 2 sampai 3 tahun, si kecil mengalami pertumbuhan fisik yang cukup pesat. Berat badan maksimal anak laki-laki mencapai 18 kg dan anak perempuan mencapai 17 kg, sedangkan tinggi badan anak laki-laki mencapai tinggi 103 cm dan anak perempuan mencapai 101 cm. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak usia 0 sampai 3 tahun seperti berikut. Di usia 0 sampai 3 bulan, anak akan mulai berlatih fokus terhadap mata dengan mengikuti benda-benda di sekelilingnya. Selain itu, di usia ini anak sudah dapat mengapresiasikan rasa kantuk atau bosannya dengan menangis. Di usia 3 sampai 6 bulan, selain penglihatan yang sudah mulai fokus, si kecil juga sudah mampu mengenali wajah ayah dan ibu, serta orang-orang di sekelilingnya. Di usia 6 sampai 12 bulan, anak mulai dapat memberikan pelatihan seperti toilet training agar anak dapat lebih mandiri. Ajarkan juga mana hal yang baik dan buruk kepada anak, agar ia dapat membedakan, dan pada anak tertentu mulai dapat menyebutkan nama-nama benda yang ada di rumah. Usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai dapat mengenal warna, abjad di usia ini. Meskipun berlatih membaca tidak disarankan di usia ini, namun Bunda dapat memulai memperkenalkan bentuk-bentuk huruf dan angka pada anak. Selanjutnya adalah perkembangan motorik. Di usia 0 sampai 3 bulan, si kecil sudah dapat menggerakkan anggota tubuhnya seperti tangan dan kaki. Si kecil juga dapat mengangkat kepalanya 45 derajat jika ditelungkupkan. Sedangkan di usia 2 bulan, si kecil sudah dapat menggerakkan kepalanya selama beberapa detik. Di usia 3 bulan, ia mampu menggenggam sesuatu dengan kuat. Stimulasi si kecil dengan memberikan benda yang mudah digenggam supaya kemampuan ini dapat berkembang dengan maksimal. Di usia 3 sampai 6 bulan, dari sisi motorik si kecil sudah dapat mulai terungkep, duduk,
kepala sudah benar-benar tegak saat tengkurap, dan di usia 6 bulan Anda dapat memberikan makanan dan genggaman untuk melatih motorik halusnya. Di usia 6-12 bulan, gerakan motorik kasar dan halus si kecil sudah mulai berkembang pesat. Si kecil tak hanya mulai bisa duduk, namun sudah bisa merangkak bahkan mencoba berjalan. Anda tidak perlu memberikan pengawasan ekstra di usia ini karena gerakan anak sangat aktif. Di usia 1-2 tahun, anak baru bisa berjalan di usia ini, tergolong normal. Jika lebih dari 2 tahun si kecil belum bisa berjalan, Anda bisa membawanya ke dokter dan diperiksa lebih lanjut. Di usia 2-3 tahun, tak hanya bisa berjalan, anak di usia 2-3 tahun sudah mulai bisa melompat bahkan berlari. Anak juga sudah dapat memegang krayon dengan baik karena motorik halusnya di usia ini sudah mulai terlatih. Perkembangan bahasa anak di usia 0-3 tahun. Di usia 0-3 bulan, ketika si kecil berusia 1 bulan, ia mulai dapat mengeluarkan suara oh atau namun masih lemah. Pada usia 3 bulan, si kecil mulai bisa berceloteh, bermain ludah, dan juga pintar mengenali suara-suara di sekelilingnya. Di usia 3-6 bulan, dari segi bahasa, si kecil mulai memiliki kemampuan bahasa yang baik. Ia sudah mengenal suara orang terdekat serta dapat menirukan beberapa suara yang dikenalnya. Usia 6-12 bulan, kemampuan bahasa sangat berkembang pesat. Bahkan, Bunda mungkin akan kaget ketika si kecil sudah mulai dapat memanggil papa ataupun mama di usia maksimal 12 bulan. 1-2 tahun, kosakata anak di usia ini mulai banyak. Meskipun anak banyak meniru apa yang ia katakan oleh itu, hindari mengeluarkan kata-kata negatif agar anak tidak meniru. Meski di usia 2-3 tahun, meskipun anak sudah berbicara dengan lancar di usia ini, namun Bunda harus menstimulasi kemampuan bahasa anak dengan mengajaknya mengobrol atau membacakan buku untuknya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai karakteristik anak usia 0-3 tahun. Di usia 0-1 tahun, pada masa bayi, perkembangan fisik mengalami kecepatan yang luar biasa, paling baik dibanding usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar dipelajari anak pada usia ini. Berbagai karakteristik anak usia bayi dapat dijelaskan antara lain mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri hingga berjalan. Mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap, serta memasukkan benda ke dalam mulutnya. Mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan nonverbal bayi. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar tersebut merupakan modal penting bagi anak untuk menjalani proses perkembangan selanjutnya. Di usia 2-3 tahun, anak pada usia ini memiliki kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik, anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik khusus yang dilalui anak usia 2-3 tahun antara lain, anak sangat aktif mengeksplor benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan oleh si anak terhadap benda-benda apa saja yang ditemuinya merupakan proses belajar yang sangat efektif, dan motivasi belajar anak tersebut menepati grafik ke-11 tinggi dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungan. Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Anak harus belajar dan berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain, belajar menggunakan isi hati dan pikiran. Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. Sebab emosi bukan ditentukan oleh bawaan namun lebih pada lingkungan. Selanjutnya adalah 6 aspek perkembangan anak usia 0-3 tahun. Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Setiap anak, terutama di Indonesia, pasti dibesarkan dengan nilai-nilai agama. Karena nilai agama juga banyak mengajarkan nilai positif dengan anak sejak dini, dengan
menolong sesama, jujur, hormat, serta toleransi terhadap penganut agama lain. Yang kedua adalah fisik dan motorik. Fisik motorik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan tubuh. Motorik halus adalah kemampuan untuk menggunakan alat untuk eksplorasi dan ekspresi diri seperti menggunakan pensil. Motorik kasar adalah kemampuan tubuh berkoordinasi, seimbang, lincah, dan lentur sesuai peraturan. Yang ketiga adalah aspek kognitif. Aspek kognitif pertumbuhannya sangat erat dengan akal dan pikiran. Pertumbuhan ini sangat luas, tidak hanya di sekolah tetapi juga permainan-permainan yang mengajak si kecil untuk berpikir, di mana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan praktis, fleksibel, dan dapat diterima oleh sosial. Ia juga dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam suatu kondisi yang harus ditentui. Yang keempat adalah sosial emosional. Pada aspek ini, perkembangan sangat erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitar. Si kecil mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Ia juga mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Ia juga lebih senang bermain dengan teman sebayanya. Yang kelima adalah aspek bahasa. Si kecil lebih memahami hal yang dimaksudkan orang tua seperti perintah, aturan, atau cerita yang didengarnya. Ia juga berbahasa dengan baik seperti tanya jawab dan menceritakan kembali hal yang dialaminya. Ia juga lebih memahami bentuk dan bunyi serta huruf. Yang terakhir adalah aspek seni. Setiap anak terlahir imajinatif, maka tidaklah aneh kalau seni termasuk dalam 6 aspek perkembangan anak. Dia berekspresi dan mengekspresikan diri dalam musik, drama, lukisan, kerajinan, musik, dan banyak lagi. Ia juga lebih menghargai karya seni yang dimiliki orang lain dan dibuat oleh orang lain. Oke, selanjutnya adalah materi tentang stimulasi perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun. Dimulai dari usia anak 0 sampai 3 bulan. Stimulasi yang perlu dilakukan kepada bayi usia 0 sampai 3 bulan dapat berupa memeluknya secara lembut, menggendongnya, menatapnya, mengajaknya tersenyum bahkan berbicara, membunyikan alat musik atau suara secara bergantian, menggantung atau menggerakkan benda yang berwarna di sekitarnya, melatih tangannya untuk menggenggam. Selanjutnya di usia 3 sampai 6 bulan, Bunda dapat menstimulasinya dengan cara mengajak bayi bermain cilukbah, melihat cermin, memperlihatkan wajah sang ibu dan ayah, dan merangsangnya untuk terlungkup dan terlentang bolak-balik hingga duduk. Di usia 6 sampai 9 bulan, stimulasi bisa berupa sering memanggil nama bayi, mengajaknya bersalaman atau bertepuk tangan ketika ada hal yang menyenangkan, dan membacakan dongeng untuknya, merangsangnya untuk duduk, dan melatihnya berdiri sambil berpegangan. Di usia 9 sampai 12 bulan, stimulasi berupa memperkenalkan nama ibu, ayah, dan kakak berulang-ulang, melatihnya berdiri dan berjalan sambil berpegangan, hingga menuntunnya untuk memasukkan mainan ke wadah, minum dari gelas, serta menggelindingkan bola. Di usia 12 hingga 18 bulan, Bunda dapat menstimulasi bayi dengan melatih bayi mencoret-coret kertas dengan pensil warna, menyusun kubus, balok, ataupun puzzle, mengajarkannya perintah-perintah, serta melatih mereka menyebutkan nama-nama benda, dan melatih mereka berjalan tanpa berpegangan, menendang bola, hingga memasukkan dan mengeluarkan benda kecil dari wadahnya. Selanjutnya usia 18 hingga 24 bulan. Pada usia ini, stimulasi bisa dilakukan dengan memperkenalkan bayi pada fungsi dan kegunaan tubuh secara sederhana, menghafal nama-nama binatang dan benda yang ada di sekitarnya, mengajaknya berbicara soal apa saja, dan mengajarkannya untuk mencuci piring sebelum dan sesudah makan, belajar untuk memakai baju dan bercelana sendiri, serta mengajaknya bermain bola dan melompat. Di usia 2 sampai 3 tahun, Bunda bisa melakukan stimulasi
dengan mengenalkan beragam warna-warna, melatih mereka berbicara menggunakan kata sifat, menyebutkan dan menghafalkan nama teman-teman, menghitung, menyikat gigi, bermain kartu, boneka ataupun masak-masakan, menggambar, dan balita biasakan buang air kecil ataupun besar ke toilet. Itulah cara-cara menstimulasi bayi di usia 0 sampai 3 tahun. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun, karakteristik anak usia 0 sampai 3 tahun, 6 aspek perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun, dan stimulasi-stimulasi yang dapat dilakukan oleh anak usia 0 sampai 3 tahun. Saya mohon maaf sebelumnya jika masih terdapat kesalahan atau kekurangan pada materi yang saya sampaikan di video ini, karena kita sama-sama belajar. Oke, thank you for coming here, Mommy and Daddy. Hope you enjoy watching this video. See you in the next project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you soon.